bersama Rika Akhir SPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Santi Latitu SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kepada kegiatan pra-observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rifda. Bagaimana kabarnya Ibu Santi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Rifda hari ini? Sebaliknya Ibu, saya juga punya kondisi hari ini luar biasa sehat. Aktivitas pembelajarannya juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala hari ini. Itu merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa ya Ibu Santi ya. Iya. Baik Ibu Santi, dalam kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Santi. Ya, dalam kegiatan observasi ini, sebelum Ibu Santi melakukan observasi di kelas, pada tahapan awal adalah pada pra-observasi ini diminta untuk Ibu Santi bagaimana untuk lebih siap ya dan percaya diri pada saat nanti observasi yang akan dilaksanakan oleh saya. Baik Ibu Santi. Iya. Jadi Ibu Santi, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu Santi. Apa bisa Ibu Santi? Boleh silakan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu nantinya, yaitu salah satunya yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas pada saat observasi. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu pakai? Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya pakai pada saat observasi nantinya yang akan dilakukan oleh Ibu, saya punya dua tujuan. Yang pertama, saya lebih mengutamakan terhadap siswa, lebih mengutamakan pada saat siswa dalam proses pembelajaran mereka, agar mereka tidak merasa tertekan dan terbebani dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, terkait dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai pada proses pembelajaran, yaitu siswa dapat menganalisis terkait bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing yang terjadi di Indonesia. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan ke Ibu, dalam proses observasi nanti di kelas, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu terapkan kepada siswa? Untuk terkait dengan apa yang nantinya akan saya kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya itu, saya lebih menitikberatkan pada pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Iya, baik Ibu. Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ideal, kira-kira model pembelajaran apa yang Ibu terapkan pada saat Ibu melaksanakan observasi nanti di kelas? Oke, untuk model pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran nantinya akan diobservasi oleh Ibu itu adalah model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran yang memacu siswa untuk berinteraksi dengan baik, untuk bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik dalam proses pembelajaran nanti. Oke, jadi nanti pada saat model pembelajaran yang Ibu terapkan ini yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah problem based learning. Jadi dalam problem based learning ini, jadi dia terintegrasi dengan pembelajaran yang sifatnya berbasis masalah Ibu ya. Iya, baik. Kalau saya lihat tadi Ibu jelaskan bahwa model pembelajaran yang Ibu pakai pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran yaitu PBL, yaitu problem based learning ya Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan saya, dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah menggunakan PBL, lalu metode apa yang Ibu pakai pada saat pembelajaran itu? Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan metode diskusi, karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, maka metode yang saya gunakan adalah metode diskusi. Di mana dalam metode diskusi ini
Nantinya saya akan mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok untuk mereka dapat menyelesaikan masalah yang nantinya akan dibuat dalam bentuk diskusi, dan mereka akan menyelesaikan setiap masalah itu dengan menghasilkan PPT dan kemudian akan didiskusikan bersama di kelas. Baik Ibu. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu, baik itu tentang tujuan pembelajaran, kemudian apa yang harus dikembangkan, model pembelajaran apa yang dipakai, lalu metode-metode yang digunakannya seperti apa. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kembali terkait dengan masalah penilaian. Pastinya nantinya juga Ibu pasti menggunakan penilaian pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Jadi penilaian apa yang Ibu pakai pada saat pembelajaran yang menggunakan PBL atau Problem Based Learning? Untuk penilaian nantinya yang akan dilaksanakan yaitu terkait dengan penilaian secara individu, yaitu nantinya akan saya laksanakan, saya akan mengadakan tes evaluasi per individu. Nantinya dari hasil itu maka saya dapat melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Baik, jadi titik beratnya ada penilaian individu yang Ibu lihat ya pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Baik Ibu. Ibu Santi, untuk sasaran yang dipakai observasi nanti atau untuk sasaran kelas yang nantinya Ibu pakai untuk melakukan proses pembelajaran atau yang akan diobservasi oleh saya itu di hari apa yang Ibu mau melakukan observasi, kemudian jam keberapa dan kelasnya kelas apa Ibu? Oke, untuk pelaksanaannya itu nanti pada hari Sabtu di kelas 11 F2 pada jam ke-3. Oke, baik. Jadi nanti mungkin observasinya besok hari Sabtu di kelas 11 F2 jam ke-3-4 ya. Nanti Ibu Santi mungkin besok nanti kita ketemunya di kelas 11 F2 ya Ibu Santi ya. Kemudian mungkin Ibu Santi pertanyaan ini saja, ada beberapa pertanyaan tadi yang saya sudah tanyakan ke Ibu Santi. Nantinya mungkin dalam proses pembelajaran ini atau pada pembelajaran pada hari Sabtu Ibu Santi melaksanakan aksinya. Nanti di dalamnya saya akan pantau sebagai observer sesuai dengan alur yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi alur yang Ibu sampaikan tadi nanti diaplikasikannya pada proses pembelajaran pada hari Sabtu Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti pada hari Sabtu kita ketemu di jam observasi Ibu. Nantinya saya akan melanjutkan kembali setelah proses observasi di kelas. Nanti Ibu akan ada proses pasca observasi, artinya ada beberapa hal lagi yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait dengan hasil dari observasi yang Ibu laksanakan. Oke, demikian pra-observasi saya bersama rekan saya Ibu Santi Latitu, dan sampai jumpa kembali pada kegiatan observasi selanjutnya. Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi, dan sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, dan sekarang kegiatan selanjutnya adalah observasi kelas bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Santi Latitu. Baik Ibu, silakan melaksanakan proses pembelajarannya dan saya akan melaksanakan observasi selanjutnya. Terima kasih. Di hari-hari yang akan. Oke, ketua kelasnya mana?
Oke, siap. Boleh pimpin doa? Oke. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita andasi dengan berdoa. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran untuk hari ini. Siapa saja yang hari ini tidak hadir? Hari ini semuanya ada? Semua hadir. Oke, semuanya. Oke, cut dulu. Kita memulai proses pembelajaran di hari ini. Tolong perhatikan daerah sekitar kamu. Itu tas-tasnya itu ditaruh pada tempatnya. Kemudian yang ada di atas meja hanya buku, pena, dan media yang mendukung kamu dalam proses pembelajaran di hari ini. Ya? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima dua kali. Ibu punya buku pegangan ya untuk kamu. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis terkait jatuhnya Hindia Belanda. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai strategi bangsa dalam menghadapi penjajahan Jepang. Oke. Dari materi kita hari ini tentang pendudukan Jepang, kalian paham tentang materi yang nantinya akan kita bahas itu apa? Atau materi yang kita bahas ini dia mencakup apa saja? Ya, silakan Ari. Dari materi yang dibahas hari ini saya adanya perang dunia kedua dan terjadinya perang Pasifik. Oke, siap. Oke. Pendudukan Jepang, kita bicara tentang pendudukan Jepang nantinya akan kita lihat bagaimana proses awal masuknya Jepang ke Indonesia. Dan selamat menyaksikan.
yang saya tampilkan tadi? Saya Bu. Oke, siap. Siap. Yang sudah ditampilkan tadi, saya dapat menyimak bahwa Jepang masuk di Indonesia tahun 1945, yang dimana perubahan sistem tersebut berlaku di Indonesia pada masa Belanda, kemudian diubah ketika Jepang masuk dari segi pendidikan, ekonomi, politik, dan militer. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan latar belakang dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Di sini yang melatar belakangi dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia diantaranya keinginan untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Akhirnya Jepang datang ke Indonesia. Jepang ke Indonesia bukan serta-merta karena keinginan belaka, tapi karena ada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperkuat pertahanan Jepang. Kebangkitan Jepang. Kebangkitan Jepang di mana? Kebangkitan Jepang di Indonesia. Ya, pada abad ke-17 Jepang di bawah pimpinan Shogun Tokugawa menerapkan politik isolasi. Politik isolasi yaitu politik menutup diri, ya, menutup diri dari pengaruh luar sehingga Jepang mengalami ketertinggalan. Nah, kemudian pada 9 November 1867 Shogun Tokugawa meletakkan kekuasaannya. Letakkan kekuasaannya itu ke siapa? Ya, ke Kaisar Jepang yang menjalankan restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Ya, peralihan dari Shogun Tokugawa, yaitu ada pada bidang politik, ya, pada bidang militer, pada bidang ekonomi, dan pada bidang pendidikan. Nah, dari pembahasan yang sudah Ibu bahas, ya, terima kasih. Dari pembahasan yang sudah Ibu sampaikan, nantinya akan lebih terperinci lagi ketika nanti Ibu akan bagikan kelompok untuk materi diskusi. Pokok pembahasannya akan lebih akurat lagi dalam pembahasan terkait dengan masuknya Jepang ke Kepulauan Indonesia. Di dalamnya nanti akan memuat tentang perubahan-perubahan dari sistem yang di Oke. Untuk pembagian kelompok, kelompoknya terdiri dari 3 kelompok, ya. 3 kelompok, kemudian pembagian kelompoknya ini berdasarkan absen. Ya, untuk kelompok 1 itu absen A, B, C, D. Kalau tidak ada berarti dilangkah-langkah. Coba. Ada Bu. Oke, siap. Kelompok 2 mulai dari F sampai dengan L. Ya, kemudian selanjutnya untuk sisanya itu kelompok 3. Jadi untuk membentuk kelompok yang dikasih kelompok 1, mulai dari sini kelompok 2, yang paling banyak kelompok 3. Pertama, materinya tentang awal pendudukan Jepang. Kelompok 2, bentuk perjuangan bangsa Indonesia. Dan kelompok 3, dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Oke, siap. Buku sudah Ibu berikan. Silakan menyelesaikan tugas, kemudian langsung kita presentasi. Ya, boleh silakan menggunakan HP kamu untuk buat tugasnya. Ya, selesaikan saja di HP, kemudian nantinya akan kita presentasi sama-sama. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan
sebagai operator, saya Hartin Lauremani sebagai penanya Jawa, Saya Firma Idris sebagai pemateri pertama. saya Singgirayani sebagai pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator. Saya pemateri pertama akan membawakan materi tentang awal kependudukan Jepang di Indonesia. Kita masuk pada awal mula. Sejarah awal mula masuknya Jepang di Indonesia ditandai dengan adanya penyerangan antara dari pasukan Sakura Jepang menyerang kepada Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat yang terdapat di Samudra Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil dilakukan militer milik Amerika Serikat tersebut, termasuk juga Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militer ke arah selatan, yaitu menuju ke Indonesia. Adapun kronologi masuknya Jepang ke Indonesia, yang pertama pada tanggal 8 Desember tahun 1941, yaitu Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Yang kedua pada tanggal 4 Februari 1942, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang tiba di Tarakan di Kalimantan Timur dan mulai menguasai kota-kota daerah Kalimantan. Kemudian melanjutkan materi kedua yaitu sambutan rakyat Indonesia. Rupanya sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Ada rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Apakah ada pertanyaan dari diskusi kelompok pertama? Silakan. Oke, siap. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang menanyakan kepada kelompok 1 mengenai mengapa Belanda menyerang kepada Jepang. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan Belanda menyerang kepada Jepang disebabkan karena Jepang berhasil menduduki sebagian besar daerah di Hindia Belanda termasuk Batavia. Dan pasukan Jepang juga bergabung dengan pasukan Indonesia dan menyerang tiba-tiba kepada pasukan Belanda. Dan itulah penyebab Belanda menyerang atau kalah. Terima kasih. Pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Oke, silakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Oke, warahmatullahi berikan aplaus. Kelompok 2, silakan menempati tempat. Yang terhormat guru mata pelajaran dan teman-teman sekalian yang saya hargai. Sebelumnya saya berterima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Sofia Kirana Jempo sebagai moderator. Membuang waktu lagi, langsung saja masuk ke materi kepada pemateri pertama. Ya, baik, terima kasih. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Jepang pertama kali menginjakan di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan yang dulu merupakan daerah di Kalimantan Timur. Awalnya tujuan Jepang ingin datang di Indonesia adalah karena ingin mendapatkan keperluan logistik dan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Lalu, Jepang menjadikan Jawa sebagai salah satu pusat seluruh
seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak yang utama. Nah, karena kebijakan penjajahan Jepang di Indonesia banyak sekali menimbulkan kerugian terhadap masyarakat Indonesia yang cukup mendalam. Nah, dari kerugian tersebut timbullah perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Nah, ada 7 perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang, yang itu yang pertama, perlawanan masyarakat Chotling. Masyarakat Indonesia pertama kali melakukan perlawanan di Chotling, Gayo, Aceh, yang mana rakyat melawan tentara Jepang setelah singgah selama 8 bulan. Tokoh perlawanan ialah Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru ngaji sekaligus tokoh pemimpin perang pada saat itu. Nah, salah satu latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang itu karena Jepang memaksa rakyat Aceh untuk melakukan seikiri. Nah, seikiri tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan kepada Tokyo. Nah, hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan agama Islam yang ada di Aceh karena dilarang untuk menyebar sesuatu selain Tuhan. Lalu, puncak peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1942 dan Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran tersebut pada tanggal 13 November 1942. Apakah ada pertanyaan? Dari pemaparan materi diskusi yang disampaikan oleh kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2 tadi, bahwa gerakan Polri melakukan perlawanan gerilya. Yang saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan gerilya? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terkait apa sih yang dimaksud dengan gerilya. Nah, gerilya itu adalah sebuah taktik perang yang tidak terikat pada ketentuan perang. Terima kasih. Apakah pas? Pas. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ada tersedia terang-terang. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak. Berarti pemaparan materi dari pemateri 4 maka selesai juga tugas dari kami. Cukup sekian tugas dari kami. Dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik, selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok ketiga, silakan mempresentasikan hasil kerja yang sudah Kami sebelumnya saya perkenalkan, saya Peter Rahmat sebagai moderator. Tidak membuang waktu lagi, saya perkenalkan kepada materi pertama. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa apa saja sih dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia? Pendudukan Jepang di Indonesia itu terbagi atas 2 yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Sebelum kita masuk kepada dampak negatif dan dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal mula kedatangan Jepang di Indonesia pada saat itu, yang awalnya diterima dan disambut baik oleh warga Indonesia karena Jepang mengaku bahwa dirinya adalah saudara tua dan berjanji akan membebaskan Indonesia dari Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia. Kemudian dia latihan kemiliteran. Salah satu dampak positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada saat Jepang masuk ke Indonesia adalah diberikannya latihan kemiliteran. Jepang memberikan latihan kemiliteran ini untuk rakyat Indonesia serta membentuk organisasi-organisasi militer atau semi militer. Semua ini dilakukan Jepang dengan harapan mendapatkan tambahan pasukan sewaktu-waktu serangan sekutu dari luar menyerang ke Indonesia. Tadi pemaparan materi kami
apakah ada pertanyaan dari isi data? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Larasati sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempertanyakan jika tidak dijajah oleh Jepang, akankah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3 yang dengan pertanyaannya yaitu jika tidak dijajah oleh Jepang, maka Indonesia masih bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3 yang dengan pertanyaannya yaitu jika tidak dijajah oleh Jepang, maka Indonesia masih bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa memang pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak positif berupa Jepang membantu Indonesia dalam menuju kemerdekaan. Menurut sejarawan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret UNS Surakarta Susanto menjelaskan bahwa andai tidak dijajah Jepang, Indonesia mungkin tidak merdeka hingga saat ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Mengapa? Karena peran Jepang dalam perjalanan bangsa Indonesia yang sudah kami sampaikan bahwa Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer, dan juga Jepang membantu Indonesia dalam merumuskan Pancasila yang berupa dibentuknya DPPKI dan PPKI. Jadi bisa disimpulkan bahwa mungkin jika Jepang tidak datang sebagai bentuk mengatakan bahwa mereka sebagai saudara tua, mungkin seakan-akan Jepang juga tidak dikenal sampai saat ini, dan juga Jepang belum merdeka hingga saat ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah pas dengan jawaban yang saya sampaikan? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kami? Tidak. Tidak ada, kami tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok ya dalam bentuk diskusi dari materi yang dipaparkan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apakah ada yang tidak dipahami? Tidak. Berarti semua penjelasan yang dijelaskan dari kelompok itu semuanya jelas. Oke. Untuk menurut kamu pembelajaran atau penyampaian diskusi yang sudah disampaikan itu seperti apa? Jelas dan mudah dipahami. Oke, jelas dan mudah dipahami. Kelompok 3. Pematerinya asik dan pertanyaan dan setiap jawaban itu pas. Oke, siap. Dan kelompok 2. Setiap kelompok mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dengan jelas dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, siap. Kesimpulan dari proses pembelajaran kita di hari ini? Ya, oke, siap. Dari pembelajaran kali ini, saya sebagai perwakilan dari teman-teman bisa menyimpulkan tentang materi yang diberikan, yaitu tentang kependudukan Jepang di Indonesia berupa awal mula kedatangan Jepang di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942, dan juga Jepang memiliki beberapa tujuan. Jepang juga menerapkan sistem pemerintahannya di Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hingga kemiliteran. Oke, tepuk tangan untuk Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
langsung dikumpul. Selanjutnya boleh bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini 3 kata yang saya minta untuk proses pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi terkait detik-detik menjelang proklamasi. Ya, baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk pembahasan di hari ini ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saya minta tolong untuk 2 siswa membantu saya untuk membawa ini kembalikan ke ruangan saya. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Darmayanti Karmen SPD, yang saya hormati Ibu Santi Latitu SPD. Perkenalkan, nama saya Rida Akhir SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pendampingan pasca observasi yang akan saya lakukan kepada rekan sejawat saya yang bernama Ibu Santi Latitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? sehat. Iya, baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rahmat Allah pada hari ini. Mudah-mudahan tercurah bagi kita semua. Amin ya Ibu. Ya. Sehubungan dengan kegiatan pada hari ini dalam coaching pasca supervisi akademik yang kami lakukan, hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik. Dan untuk Ibu Santi ketahui bahwa fokus pada pendampingan ini dia memiliki tujuan, di mana tujuan dari pendampingan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Santi. Sebagaimana awalnya saya dengan Ibu Santi telah melaksanakan pra observasi, kemudian sudah observasi. Nah, sebenarnya sudah dilaksanakan pasca observasi, cuma pasca observasinya waktu belum didampingi oleh pengajar praktik. Yang lebih afdalnya itu didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Darmayanti Karmen SPD. Ibu Santi, mohon maaf dalam hal ini sebelum saya melakukan pra observasi kepada Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil daripada observasi. Nah, untuk Ibu Santi, apakah Ibu Santi siap untuk saya observasi? Ya, baik. Kalau kita melihat pada
pra observasi kemarin, Ibu Santi sudah menjawab beberapa pertanyaan dalam pra observasi ya, kalau saya melihat, dan saya sudah menuliskannya. Kemudian pertanyaan pertama saya, Ibu Santi, dalam pra observasi materi yang Ibu bawakan itu terkait dengan materi apa itu? Materi yang saya ajarkan pada saat observasi kemarin itu adalah materi sejarah, materi yang diajarkan itu terkait dengan bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme. Ya. Oke, terkait dengan materi yang tadi dibawakan apa Ibu Santi? Terkait dengan materi perlawanan masyarakat Indonesia. Ya, terkait dengan materi perlawanan masyarakat Indonesia, berarti ada tujuannya kan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini, Ibu Santi? Kira-kira tujuannya apa? Tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu siswa mampu menganalisis terkait dengan bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme. Kemudian dalam proses pembelajarannya yang akan kemarin dilaksanakan itu fokus pada pengembangan yang akan lebih tertuju pada pengembangan apa itu? Pemahaman siswa. Oke, pemahaman siswa. Nah, setelah saya sudah merefresh ya untuk pra observasi, sekarang saya akan observasi Ibu kembali terkait dengan pasca observasi. Ya, Ibu Santi ya. Ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Santi ketika saya melaksanakan proses observasi. Oke, kalau bicara tentang perasaan, ada perasaan senang, ada perasaan deg-degan, karena yang mana mungkin ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, ketika kita tidak dihadapi dengan observer, mungkin kita bisa memiliki perasaan yang biasa-biasa saja. Ya. Karena secara langsung kita diobservasi oleh observer, otomatis ada perasaan deg-degannya, ada perasaan groginya juga. Baik, saya kira itu lumrah ya Ibu Santi ya. Siapapun dia kalau ketika diobservasi memang ada perasaan deg-degannya, berbeda dengan kita mengajar tanpa observer ya. Kemudian itu perasaan yang dirasakan oleh Ibu Santi. Kemudian dari pembelajaran yang disampaikan tadi, tujuannya, materinya yang Ibu bawakan di dalam kelas pada saat observasi, kira-kira apa hal yang sudah baik dan perlu dikembangkan pada proses pembelajaran? Hal yang Sudah baik pada saat pembelajaran ya. Pembelajaran itu siswa mereka lebih antusias dalam proses pembelajaran. Untuk yang kurangnya ini mungkin lebih ke rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mungkin rasa percaya diri itu kurang karena mungkin pada saat diobservasi oleh observer, peserta didiknya itu ada rasa groginya, takutnya karena dalam proses pembelajaran tidak terbiasa dengan adanya observer. Iya, baik. Oke, terkait dengan materi yang tadi dibawakan apa Ibu Santi? Terkait dengan materi perlawanan masyarakat Indonesia. Ya, terkait dengan materi perlawanan masyarakat Indonesia, berarti ada tujuannya kan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini Ibu Santi? Kira-kira tujuannya apa? Tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu siswa mampu menganalisis terkait dengan bentuk perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme. Kemudian dalam proses pembelajarannya yang akan kemarin dilaksanakan itu fokus pada pengembangan yang akan lebih tertuju pada pengembangan apa itu? Pemahaman siswa. Oke, pemahaman siswa. Nah, setelah saya sudah merefresh ya untuk pra observasi, sekarang saya akan observasi Ibu kembali terkait dengan pasca observasi. Ya Ibu Santi ya? Ya.
Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Santi ketika saya melaksanakan proses observasi. Oke, kalau bicara tentang perasaan, ada perasaan senang, ada perasaan deg-degan, karena yang mana mungkin ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, ketika kita tidak dihadapi dengan observer, mungkin kita bisa memiliki perasaan yang biasa-biasa saja. Karena secara langsung kita diobservasi oleh observer, otomatis ada perasaan deg-degannya, ada perasaan grogi juga. Baik, saya kira itu lumrah ya Ibu Santi ya. Siapapun dia, kalau ketika diobservasi memang ada perasaan deg-degan ya, berbeda dengan kita mengajar tanpa observer ya. Kemudian itu perasaan yang dirasakan oleh Ibu Santi. Kemudian dari pembelajaran yang disampaikan tadi, tujuannya, materinya yang Ibu bawakan di dalam kelas pada saat observasi, kira-kira apa hal yang sudah baik dan perlu dikembangkan pada proses pembelajaran? Hal yang Sudah baik pada saat pembelajaran pembelajaran itu siswa mereka lebih antusias dalam proses pembelajaran. Untuk yang kurangnya ini mungkin lebih ke rasa percaya diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena mungkin rasa percaya diri itu kurang karena mungkin pada saat diobservasi oleh observer, peserta didiknya itu ada rasa groginya, takutnya karena dalam proses pembelajaran tidak terbiasa dengan adanya observer. Iya, baik. Setelah yang dijelaskan oleh Ibu Santi, berarti ada tahapan selanjutnya yang perlu Ibu tingkatkan kan ketika kita mengajar dengan kelemahan atau hal-hal yang terkait dengan apa ya yang tadi saya katakan kendala. Berarti selanjutnya kita akan bagaimana tahapan yang akan saya lalui selanjutnya supaya bisa merubah kendala yang saya dapat pada saat proses pembelajaran dalam hal ini Ibu Santi kan. Kira-kira tahapan yang akan Ibu buat itu seperti apa dalam pembelajaran selanjutnya? Dalam pembelajaran selanjutnya, tahapan saya untuk mengatasi masalah tersebut bisa saya akan melakukan pendekatan. Saya sudah seperti yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu, saya akan melakukan pendekatan dengan siswa-siswa tersebut, kemudian memotivasi mereka untuk bagaimana bisa menerima keadaan kapanpun, dimanapun itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tak ada atau tanpa, serta ada atau tidak guru lain atau observer ya dalam hal ini. Jadi berbicara tentang RTL ya, ini bisa dikatakan sebagai RTL atau rencana tindak lanjut dari Bu Santi yang tadi dijelaskan bahwa akan memberikan siswa sebagai pemahaman bagaimana mereka bisa mengungkapkan rasa percaya diri. Dalam hal ini kepemimpinan mereka sebagai siswa sangat penting karena dapat memotivasi rasa percaya diri ketika dalam proses pembelajaran yang tadi disampaikan, baik ada observer maupun tidak ada observer. Kemudian yang tadi Ibu jelaskan bahwa mungkin kekurangannya yaitu proses diferensiasinya jalan, tapi yang dihasilkan adalah proses dan produk, kontennya belum terlihat ya, kekurangannya di situ kan Ibu Santi. Selanjutnya bahwa dan memang hal ini sering terjadi apalagi bagi guru-guru yang mungkin juga di luar daripada guru penggerak yang sedang dalam hal ini mengikuti pendidikan ataupun sudah mengikuti pendidikan. Ini hal yang terobosan memang perlu untuk saya acungkan jempol kepada Ibu. Bagaimanapun Ibu sudah mencoba untuk bagaimana dalam proses pembelajaran yang dihubungkan dengan proses konten dan produk, dan memang itu proses-proses pembelajaran yang harus ada pada generasi sekarang, yang harus bagaimana pembelajarannya tidak lagi tertuju kepada student, kepada teacher center, tapi bagaimana
proses pembelajaran itu lebih dikedepankan kepada student center. Jadi untuk siswa, jadi bukan lebih banyak ke arah gurunya seperti itu ya Ibu Santi. Ya, kemarin saya sudah banyak melihat hal-hal yang Ibu persiapan dari segi ruangan, dari segi Ibu punya perangkat pembelajarannya sudah sangat baik. Apa yang Ibu lampirkan, apa yang sudah Ibu jawab tadi, setiap apa yang saya tanyakan. Nah, di akhir daripada pertanyaan saya ini, apa kira-kira yang akan Ibu sampaikan ya pada proses pra-observasi coaching saya dengan Ibu terkait dengan pembelajaran yang dalam hal ini praktek baik yang akan Ibu sampaikan, baik itu untuk Ibu sebagai pribadi, untuk Ibu sendiri maupun untuk rekan sejawat. Seperti apa yang akan Ibu sampaikan untuk proses pembelajaran? Ya, yang perlu saya sampaikan di sini mungkin lebih ke bagaimana kita dalam proses pembelajaran dapat menampilkan konten-konten yang terbaik dalam proses pembelajaran, kemudian dapat juga memberikan edukasi kepada peserta didik untuk lebih bagaimana meningkatkan minat mereka dan rasa percaya diri mereka ke depannya nanti. Baik Ibu Santi, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Santi. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Santi sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita coaching ya dalam hal ini pra-observasi. Nanti ke depannya ketika Ibu mungkin mengalami kendala lagi pada saat proses pembelajaran, mungkin saya juga dengan senang hati membuka pintu untuk menerima Ibu, sama-sama mungkin coaching lagi terhadap mungkin apa yang masalah yang dihadapi di kelas. Mungkin kita bisa sama-sama saling membantu ya demi penerapan dalam proses pembelajaran, lebih khususnya pendidikan yang ada pada SMA 1 Maluku Tengah. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian coaching supervisi pasca supervisi saya hari ini, Ibu pengajar praktik Ibu Damayanti Carmen. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.